Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang business environment. Sebelum pemaparan materi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Dila Farida, saya merupakan mahasiswi aktif di semester 3 di Institut Manajemen WTA Indonesia Prodi Akuntansi. Baik, mari kita lanjut ke dalam materi. Di sini saya akan memaparkan 4 poin dasar untuk mengenal business environment. Yang pertama, ada pengertian. Nah, pengertian ini akan dijelaskan sesuai dengan sudut pandang para ahli. Yang kedua, ada komponen internal. Komponen internal ini di dalamnya ada beberapa pengaruh faktor lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, komponen eksternal. Komponen eksternal tersebut terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Dan yang terakhir, yang keempat, ada sikap pembisnis dalam menyikapi bisnis. Nah, para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah-ubah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam poin pertama, yaitu pengertian business environment. Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Madu Rajab dalam bukunya Salemba 4 pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Sedangkan menurut Murti Sumarni dan John Soprianto dalam buku Pengantar Bisnis menyatakan bahwa dasar-dasar ekonomi perusahaan lebih menyebut lingkungan bisnis dengan term lingkungan perusahaan. Nah, jelas ya, dari beberapa teori pengertian lingkungan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi aktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalankan sebuah bisnis. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu komponen-komponen lingkungan bisnis. Nah, komponen-komponen lingkungan bisnis ini terbagi menjadi 2, yaitu komponen internal lingkungan bisnis dan komponen eksternal lingkungan bisnis. Nah, saya akan menjelaskan komponen internal lingkungan bisnis terlebih dahulu. Komponen internal lingkungan bisnis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada man atau tenaga kerja. Manusia selain menjadi tenaga kerja, namun berperan juga loh sebagai konsumen produk perusahaan. Yang kedua, ada money atau modal. Sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut, contohnya mesin, alat transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada material atau bahan baku. Material ini sangat berpengaruh sebab merupakan faktor utama dalam proses produksi. Dan yang keempat, ada metode atau cara kerja. Cara kerja ini merupakan pelaksanaan kerja produktif, misalnya pengambilan keputusan, pemberian ide, inisiatif, dan lain-lain. Lalu masuk ke komponen yang kedua nih, ada komponen eksternal lingkungan bisnis. Nah, komponen eksternal lingkungan bisnis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang pertama, lingkungan makro ini terdiri dari pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Sedangkan dalam lingkungan mikro ini terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, dan lingkungan teknologi informasi. Lalu kita sudah memasuki poin terakhir, yaitu poin keempat, ada sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Nah, di sini sudah saya cantumkan, ada pengamatan lingkungan, penerjemah faktor-faktor lingkungan, serta ada cara menghadapi ancaman dan kesempatan. Nah, mengingat dengan perkembangan pesatnya informasi dan teknologi, sebuah perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap, efektif, dan efisien untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Di samping itu pula, sebuah perusahaan juga dihadapkan pada
ada tantangan berupa kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan ini sendiri adalah jumlah faktor-faktor eksternal di dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Sekian pemaparan materi yang saya berikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik ya. Bila ada pertanyaan seputar bisnis environment, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.